bagaimana nih tips dari Kang Rehan untuk menjaga hidayah khususnya buat Kang Rehan dan umumnya buat teman-teman semuanya? Dari pengalaman saya nih yang pernah hijrah 2 kali, yang pernah tumbang sekali gitu. Pertama itu seperti Imam Abu Hanifah pun kan di usia 40 tahun saja dia baru ibaratkan dari sana adalah betul-betul menjadi terkenal menjadi ulama fikihnya itu. Nah, artinya dari sana kita mencontoh kepada ulama-ulama terdahulu bahwasannya ulama-ulama terdahulu pun banyak kok yang artinya yang punya harta mewakafkan dirinya, mewakafkan hartanya, mewakafkan ilmunya, otomatis nggak ada kata yang terlambat ya, masya Allah. Karena dari gerakan Sahabatiyah juga kan kayak DGTS juga kan kita juga pengen dari pendidikan pesantren, jadi lebih mendasar gitu Ustaz. Kadang kita kan fokus dakwah itu terlalu jauh gitu, padahal yang di dasar-dasar tuh belum terdakwai gitu. Masya Allah. Gimana nih contoh yang dasar-dasar belum terdakwai? Kayak dari segi pendidikan, akidah itu kadang kan suka di skip tuh sama kurikulum sekarang gitu ya. Jadi pengen itu dari dasar dulu, dari masalah tauhidnya, terus yang simpel-simpel dulu aja. Yang benar-benar kerasa lah ya. Iya, yang kerasa bener-bener. Nah, boleh sedikit nih cerita tentang perjalanan hijrahnya Kang Rehan. Boleh dong ya? Boleh. Ya, artinya podcast kita di sini adalah betul-betul nge-share sehingga orang lain bisa mengambil istifadah atau manfaat dari perjalanan hijrahnya setiap orang. Gimana? Sebenarnya kalau dibilang hijrah tuh saya udah 2 kali, Ustaz. Masya Allah, hijrah 2 kali ya. Yang pertama itu tumbang, Ustaz. 2000. Jadi pas lulus SMA itu kan saya tumbang itu berarti kakaknya ya? Hah? Iya, kalau adiknya berarti tumdik ya. Oh, iya, ada abang, ada adik. kayak makanan. Oh iya, siap gimana. Jadi gini, Ustaz. Dari pas dulu kan saya SMA tuh suka ngeband, Ustaz. Banyak referensi yang ngebuat saya tuh seolah meragukan Allah. Nama grupnya apa? Kaliki Band bukan? Oh, bukan. Dulu band. Gimana? Jadi di referensi saya waktu kala itu tuh banyak yang ngarahin saya untuk tidak beragama. Waktu SMA itu saya yang senang gitu ngeband, cuman nggak ada nemuin ketenangan. Nah, udah Ustaz. Waktu beres lulus SMA tuh saya mulai seolah kehilangan iman, Ustaz. Jadi kayak dalam hati tuh ada yang Allah tuh ada nggak sih dalam hati itu, tapi saya nggak berani nolak gitu, nggak berani ngiyahin, saya selalu nolak gitu, alhamdulillah. Nah, di 2013 akhir ketika pencarian tersebut lagi saya jalanin, ada teman saya dari satu harokah namanya Jamaah Tabligh. Beliau dulu sama saya nakal bareng waktu SMA, dari SMP bahkan sahabat saya SMP waktu itu. Saya pangling waktu lihat beliau yang asalnya ngomongnya kasar jadi lembut, terus tiba-tiba yang asalnya main ngomongin band terus jadi ngarahinnya ke hal yang lain. Saya penasaran di sana. Terus beliau ngasih tahu tujuan hidupnya apa, kata beliau gitu, ceritain sampai akhirnya saya interested. Saya ikut Jamaah Tabligh waktu itu beberapa bulan. Alhamdulillah sudah sholat sudah jalan, terus mulai pokoknya mulai kehidupan yang syar'i udah mulai jalanin gitu. Itu ketika akhirnya saya tumbang lagi Ustaz, karena kurangnya istiqomah saya nggak pernah gaul lagi sama orang-orang soleh gitu. Jadi saya ngerasa ya udah yang penting saya sholat aja. Ternyata sholat aja tuh nggak cukup, kan dengan hijrah tuh kan harus ada jihad gitu. Nah, saya sholat cuma hijrah doang cukup, ternyata enggak. Saya nggak bersungguh-sungguh mencari ilmu di situ. Saya nggak bersungguh-sungguh mencari lingkungan yang lebih baik. Sampai akhirnya saya down lagi. Nah, di situ yang lebih parah lagi. Pernah merasa beriman sampai akhirnya pas di masa tersebut seolah-olah iman saya lebih nggak ada lagi. Jadi saya tuh mendapatkan tapi saya lepas lagi. 2016 saya mulai mikir lagi, mulai ada perasaan-perasaan tersebut lagi, mulai ada perasaan kayak dalam hati tuh kayak Allah tuh ada nggak sih, kayak gitu-gitu mulai keluar lagi. Saya kira mulai ke kajian-kajian sederhana waktu itu. Penasaran, alhamdulillah ternyata emang enak. Tapi itu nggak ngebuat saya istiqomah sholat lagi. 2 tahun berselang, saya dapat masalah besar banget. Tahun itu pokoknya masalah yang buat saya nggak bisa, saya seolah-olah saya tuh nggak bisa nahan itu. Dari nenek saya meninggal, dari keadaan finansial orang tuh yang menurun. Terus kuliah saya tuh nggak beres-beres. Padahal saya udah ngusahain tapi tetep sama Allah nggak dikasih izin untuk beres. Saya mikir apa yang kurang ya. Saya mengedoa ke Allah, ya Allah saya pengen jadi orang baik. Besoknya teman saya yang pernah ngajak saya hijrah dulu datang ke rumah. Ngedoanya bukan ngedoa anak milenial. Oh, bukan. Yang doanya ya Allah nyaho meureun. Kan enggak gitu, enggak. Apal meureun kayak gitu, Ustaz. Enggak kayak gitu ya. Saya cuma bilang gitu, Ustaz. Saya cuma minta ya Allah saya pengen jadi orang yang baik. Cukup. Nah, besok harinya Ustaz, teman saya yang dulu pernah ngajak itu datang ke rumah. Tiba-tiba mereka pada pakai sorban. Mereka enggak langsung ngajak saya sholat, cuma baru ngobrol dikit. Ngobrol tentang Allah terus gitu.
Akhirnya saya interest, mereka ngajak huruf waktu itu, coba aja 3 hari itikaf. Saya mikir apa nggak ada yang salah mungkinnya kalau saya coba itikaf bisa jadi asbab hidayah di sana. Nah, qadarullah sama Allah dimudahkan saya, Ustaz. Walaupun awalnya emang kayak orang tua tuh, itu aliran apa sih? Kenapa harus nginep di masjid? Saya nggak berani bilang ya, soalnya orang tua mungkin belum tahu. Suatu ketika udah dari nggak lama dari sana, akhirnya saya ikutan huruf itu, Ustaz. Dan masya Allah di situ saya dapat hidayah lagi di sana. Dan semoga yang terakhir gitu. Maksudnya dalam terakhir teh, saya nggak mau lagi ngelepas ini. Karena bisa jadi ketika saya ngelepas hidayah yang saat ini ada, bisa jadi Allah matikan saya gitu. Masya Allah. Aduh, saya bergetar nih, masya Allah, deg-degan nih, masya Allah, menandakan saya masih hidup ya, masya Allah. Oh ya, saya juga sama. Dari tadi saya. Tapi enggak, maksudnya deg-degannya ini adalah tadi ketika disebutkan nama Allah. Iya. Mau artinya bahwasannya adalah ciri orang beriman adalah bergetar hatinya. Berarti di sana adalah bergetar di sana adalah menandakan kita benar-benar cinta pada Allah dan kita benar-benar bersaksi bahwasanya tiada Tuhan. Tapi lanjutkan, illallah, selain atau tiada Tuhan selain Allah. Jangan sampai setengah. Akhirnya tiada Tuhan terus. Harusnya melanjutkan semuanya, masya Allah. Nih, Kang Raihan, sebelum kita akhiri nih, karena kita juga nggak kerasa ya ngobrol udah lumayan asik ya, masya Allah. Nih, untuk Kang Raihan sendiri, untuk teman-teman biar istiqomah dalam berhijrah. Kemudian yang saya yakini adalah hidayah itu adalah kita harus terus artinya memegang hidayah kita, jangan sampai lepas. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Bagaimana nih tips dari Kang Raihan untuk menjaga hidayah, khususnya buat Kang Raihan dan umumnya buat teman-teman semuanya? Dari pengalaman saya nih yang pernah hijrah 2 kali, yang pernah tumbang sekali gitu. Pertama itu minimnya teman yang ngajak kepada kebaikan. Itu pertama yang harus kita cari, itu teman yang soleh. Ini kan kata beberapa saya juga kan, kalau hijrah itu nggak bisa sendirian ya. Jadi kalau misalkan kita sendiri itu pertama kita suka ngerasa paling soleh daripada yang lain. Nah itu yang ngebuat hidayah kita tuh hilang gitu. Jadi Allah tuh seolah-olah tuh, udah saya kasih hidayah, kok sombong gitu. Padahal kan Allah yang memberi gitu. Itu pertama, cari teman yang soleh, lingkungan yang baik. Yang kedua, sungguh-sungguh. Kayak saya rasain itu, saya mikir cuma gini, yang penting sholat aja cukup. Ternyata enggak, sama sekali enggak. Nggak cukup sholat itu udah wajib. Itu fondasi awal kita. Kalau misalkan kita ngomong ini doang cukup, hijrah kita ke depannya pasti nggak akan benar. Tadi kan lingkungan, sungguh-sungguh, nah itu sih, doa itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan teman-teman juga menyimak bahwasanya dengan teman yang baik, kemudian bersungguh-sungguh, serta betul-betul fokus terhadap menggapai hidayah kita, insya Allah Allah akan memudahkan kita semuanya. Satu lagi boleh. Jangan lupa doa. Karena doa itu senjata umat muslim kan. Masya Allah. Kalau saya suka mengartikan doa itu adalah proposal setiap umat Islam. Masya Allah ya. Itu harus jangan lupa. Betul ya, masya Allah. Baik teman-teman, sekali lagi ya, Kang Raihan ini juga sebagai artinya apa, pengusaha telur ya sekarang ya, masya Allah. Sekali lagi bukan tukang telur, tapi ibarat pengusaha telur. Tukang telur dan pengusaha telur. Iya, masya Allah. Jangan ibaratkan, saya pun dagang juga. Pakaian ini, hoodie dan sweater tadi bersama pun saya juga dagang. Karena kenapa kita mencontoh dari Rasulullah, Rasulullah juga adalah seorang pedagang ya. Jangan ada kata istilah bahwasanya kita malu. Kok ustad dagang, nggak ada kata istilah seperti itu. Karena posisinya adalah dakwah is dakwah, ibaratkan bisnis is bisnis, apalagi dagang adalah dagang. Untuk kita berikan kepada dakwah kita, insya Allah sebagai kontribusi kita semuanya. Baik, kalau misalkan ada teman-teman yang ingin mesan telur nih, ke nomor berapa nih? Boleh di share nih nomornya? Nanti deh, Ustaz. Ada di bawah ini ya? Masya Allah ya. Ya, masya Allah ya. Langsung ya, insya Allah. Baik teman-teman, nanti ada di sini kita akan sebutkan insya Allah. Jazakallahu khairan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Felian dan rekan saya Raihan. Mohon undur dan pamit. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi teman-teman study bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.